Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Kristiani Kundiman. Saya mahasiswa bahasa Inggris semester 2 dari Universitas Pasifik Kabupaten Pulau Morotai. Jadi tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Yang akan dibahas dalam video ini yaitu permasalahan-permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan permasalahan-permasalahan tersebut, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sesuai dengan pengertian di atas, ada beberapa sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, yaitu pertanian dan perkebunan, hewan dan peternakan, perikanan, air, dan lain sebagainya. Dan di video ini saya akan membahas tentang permasalahan reklamasi pantai di Daruba. Pulau Morotai seluas 695 mil persegi atau sekitar 1.800 km persegi. Ia pulau sekaligus kabupaten definitif di Kepulauan Halmahera, pulau paling utara di Indonesia ini. Di beberapa titik dilakukan reklamasi, seperti di Daruba. Pemerintah daerah akan membangun sarana bisnis di wilayah tak jauh dari pelabuhan Imam Lastori Daruba ini. Di Daruba pada 2017 sudah reklamasi pantai 100 meter untuk pembangunan beberapa sarana. Setelah reklamasi pertama, pemerintah Morotai berencana melanjutkan proyek reklamasi tahap 2 di Darpan. Desa Darpan sebagian pantai sudah ada di pemukiman warga. Pemda Kabupaten Pulau Morotai beralasan Darpan kumuh hingga akan ada penataan pantai dengan menimbun dan menggusur sebagian pemukiman di atas air. Aswan Kari, warga penolak reklamasi, mengatakan upaya menghimpun kekuatan dan warga membentuk Barisan Orang Morotai atau BOM. Sudah berulang kali mereka protes. Mereka tak hanya protes rencana reklamasi, juga mengkritisi reklamasi pertama yang jalan tanpa bisa memperlihatkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hingga kini, protes mereka belum mendapat tanggapan Pemda Kabupaten Pulau Morotai. Meskipun begitu, katanya mereka akan tetap protes proyek ini sepanjang reklamasi tidak stop. Kalau reklamasi, katanya warga juga khawatir sejarah desa mereka akan menghilang. Permasalahan yang kedua yaitu picu abrasi pulau kecil di Morotai. Ada dugaan warga Morotai, terutama di Kolorai dengan Galo-Galo, dampak reklamasi. Pulau yang mereka huni ikut terancam. Pantai bagian barat Pulau Kolorai misalnya alami abrasi parah. Pantauan menggabai, bagian barat Kolorai sudah terkikis hampir 20 meter. Menurut warga setempat, hampir 10 tahun ini Kolorai yang punya luas 8 hektar itu nyaris habis. Mariani Hussein, warga desa Kolorai, mengatakan pantai barat itu terkikis hampir 20 meter. Dulu rumah warga itu masih jauh dari pantai. Sekarang pemukiman warga tinggal beberapa meter dari pantai. Sebelum ada reklamasi di Daruba, katanya, abrasi pantai sudah ada tetapi tidak separah seperti sekarang. Kondisi sama terjadi di bagian utara Kolorai. Kini pohon-pohon mati tersapu air pasang. Air pasang naik mencapai 100 meter dari pantai. Pantai bagian utara itu, kata warga, dulu pemukiman. Karena air laut masuk saat pasang, warga pindah ke tempat lebih aman. Di kawasan ini, tersisa pasir yang naik terbawa gelombang pasang seluas 1 lapangan bola kaki. Tembok penahan air juga ikut hancur tersapu gelombang pasang. Sebagian besar tembok penahan ombak di Kolorai rusak parah karena tersapu gelombang saat air pasang. Abrasi di Kolorai ini katanya harus segera diantisipasi. Kami curiga reklamasi di Daruba juga memberikan dampak abrasi di Kolorai, kata Mariani. Dia cerita sekitar 8 tahun lalu, beberapa gugusan pulau di depan ibu kota Daruba, seperti Kokoya, Kolorai, dan Pulau Dodola itu bisa dijangkau dengan jalan kaki jika air surut. Saat ini katanya tidak bisa lagi karena air tinggi, membuat warga tak bisa melintasi ke beberapa pulau itu. Mereka pun tak bisa menyeberang meskipun air surut. Dulu, warga sering mencari kerang dari satu pulau ke pulau lain hanya dengan jalan kaki. Sekarang sudah tidak bisa lagi.
Kami warga tidak bisa memastikan apakah ini dampak reklamasi atau bukan. Kenyataannya, air sudah tinggi. Meskipun air surut, sudah tidak bisa jalan kaki saat mencari kerang atau menuju ke pulau-pulau sekitar. Kepala Desa Kolorai, Abdul Rauf Tariwi bilang, sudah melaporkan soal abrasi pantai ke Pemda Kabupaten Pulau Morotai. Mereka meminta dibangun talut atau penahan ombak. Sayangnya, hingga kini belum ada realisasi. Kondisi Kolorai sangat miris. Makin lama makin terkikis habis. Harapan kami Pemda Kabupaten Pulau Morotai mengambil langkah menahan laju abrasi dengan tembok penahan ombak. Anghani Tanjung, anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai juga mengatakan, warga Daruba berulang kali meminta dokumen AMDAL atau UPL reklamasi. Sayangnya, tak ada dokumen sampai. Dinas Lingkungan Hidup katanya sudah berulang kali dimintai dokumen UKL atau UPL atau AMDAL, tetapi mereka tidak menyerahkan dokumen itu. Nurhalis Wahidin, pakar kelautan dan perikanan Universitas Khairun Ternate, mengatakan reklamasi bisa menyebabkan beberapa hal dari perubahan arus laut. Kehilangan ekosistem penting, kenaikan muka air sungai terhambat masuk ke laut yang memungkinkan banjir makin parah. Juga kondisi lingkungan di wilayah tempat bahan timbunan, sedimentasi, perubahan hidrodinamika yang semua harus tertuang dalam AMDAL. Dampak sosial budaya katanya antara lain kemungkinan pelanggaran HAM, kala pembebasan lahan, perubahan kebudayaan, konflik masyarakat, dan isolasi masyarakat. Sementara dampak ekonomi antara lain masyarakat dan nelayan bisa kehilangan mata pencaharian. Apapun alasannya, reklamasi memberikan dampak fisik maupun sosial, ekonomi bagi masyarakat maupun lingkungan laut dan isinya. Hanya saja soal besaran dampak dari penimbunan kawasan pantai ini perlu riset dan lebih lanjut. Nurhalis Wahidin, pakar kelautan dan perikanan Universitas Khairun Ternate, mengatakan reklamasi bisa menyebabkan beberapa hal dari perubahan arus laut. Kehilangan ekosistem penting, kenaikan muka air sungai terhambat masuk ke laut yang memungkinkan banjir makin parah. Juga kondisi lingkungan di wilayah tempat bahan timbunan, sedimentasi, perubahan hidrodinamika yang semua harus tertuang dalam AMDAL. Dampak sosial budaya katanya antara lain kemungkinan pelanggaran HAM, kala pembebasan lahan, perubahan kebudayaan, konflik masyarakat, dan isolasi masyarakat. Sementara dampak ekonomi antara lain masyarakat dan nelayan bisa kehilangan mata pencaharian. Apapun alasannya, reklamasi memberikan dampak fisik maupun sosial, ekonomi bagi masyarakat maupun lingkungan laut dan isinya. Hanya saja soal besaran dampak dari penimbunan kawasan pantai ini perlu riset dan lebih lanjut. Jadi demikian penjelasan singkat tentang permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.